Wahai jiwa yang terpilih, dengarkanlah dengan hati yang terbuka dan penuh kesadaran. Bayangkan sejenak, bagaimana jika aku sampaikan kepadamu bahwa Tuhan, dalam kasih sayangnya yang tak terbatas, sedang menyusun seluruh perjalanan hidupmu dengan sangat teliti dan penuh keajaiban, agar tepat pada tanggal 17 Juli 2025, sebuah gerbang rezeki luar biasa, senilai miliaran rupiah, benar-benar terbuka lebar untukmu. Ketahuilah, kehadiranmu di sini untuk menyaksikan pesan ini bukanlah sebuah kebetulan biasa. Ini adalah panggilan suci yang hanya ditujukan kepada mereka yang jiwanya telah dipersiapkan. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasakan sesuatu yang aneh, semacam keresahan yang datang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Seperti ada kekuatan yang menuntun langkahmu, meskipun kamu belum sepenuhnya memahami arahnya. Seolah-olah energi tak terlihat mengajakmu untuk bersiap, namun kamu belum bisa menjelaskan dari mana semua ini berasal. Itu bukan ilusi, bukan pula khayalan semata. Itu adalah sinyal spiritual yang sedang dikirimkan oleh semesta dan Sang Pencipta, suatu penanda bahwa perubahan besar tengah mendekat dalam hidupmu, dan kamu adalah salah satu dari sedikit jiwa terpilih yang sedang dibentuk untuk menerima takdir luar biasa, takdir yang membawa kekayaan, kehormatan, dan pengaruh yang akan berdampak besar tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Pernahkah kamu merasa berbeda, seolah-olah hidup memperlakukanmu terlalu keras, seperti kamu diuji lebih berat daripada kebanyakan orang? Mungkin kamu merasa bahwa uang sering menjauh, meski kamu telah berjuang sepenuh tenaga. Atau kamu bermimpi bertemu sosok-sosok misterius, atau mendengar suara di batin yang berkata, "Bersiaplah, waktumu akan segera datang." Semua itu adalah cara Tuhan berbicara, bukan melalui suara keras, tapi lewat perasaan, mimpi, dan kejadian yang tampaknya acak, namun penuh makna. Ia sedang memberitahu bahwa setiap perjuanganmu, setiap tetes keringat dan air mata yang kamu keluarkan, tidak akan sia-sia. Dan saat yang dijanjikan itu kini hampir tiba. Apakah kamu siap menerima keberlimpahan yang tak terhingga itu? Keberuntungan besar ini bukan untuk mereka yang ragu, bukan untuk mereka yang cepat menyerah. Ini adalah panggilan bagi jiwa yang telah ditempa, yang hatinya telah disucikan oleh kesabaran, dan jiwanya telah dilatih melalui penderitaan yang panjang. Jiwa terpilih, pesan ini bukan untuk semua orang. Ia hanya akan menyentuh mereka yang tahu di dalam hati bahwa hidup mereka memiliki tujuan yang lebih tinggi. Jika hatimu merasa terpanggil, yakinlah, itu bukan kebetulan. Kamu benar-benar dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang akan mengangkat harkat keluarga, memberi dampak bagi sesama, dan menjadi bukti nyata bahwa Tuhan bekerja dalam cara yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Namun sebelum kamu melangkah, lebih jauh tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sudah siap? Karena 17 Juli 2025 bukan sekadar tanggal dalam kalender. Itu adalah momen suci, titik mula dari perubahan besar dalam hidupmu. Hari di mana langit membuka gerbangnya dan rezeki yang selama ini tertahan mulai mengalir deras ke arahmu. Sebelum aku lanjutkan untuk membagikan 12 tanda spiritual yang akan menunjukkan bahwa kekayaan besar sedang diarahkan kepadamu, lakukan 3 hal sederhana terlebih dahulu. Tekan tombol like sebagai wujud penerimaanmu terhadap energi semesta. Subscribe agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan penting yang akan terus datang dan bisa mengubah arah nasibmu. Dan tulislah di kolom komentar, "Saya siap menerima 100 miliar dan menjalankan takdir saya sebagai jiwa terpilih." Kalimat itu bukan sembarang tulisan. Ia adalah deklarasi yang menguatkan getaranmu, menyelaraskan niatmu dengan alam semesta, dan mengundang datangnya kebaikan dari arah yang tak kamu duga. Sudah begitu banyak jiwa-jiwa terpilih dari berbagai penjuru negeri yang merasakan perubahan besar setelah menyimak pesan ini dengan sepenuh hati, dan sekarang giliranmu telah tiba. Bersiaplah untuk menerima takdir agungmu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, karena ketika kamu percaya, semesta akan bergerak, dan ketika kamu siap, Tuhan akan membuka jalan. Bab 1. Tiba-tiba kamu sering terbangun di antara pukul 3 hingga 5 pagi. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa ini terus terjadi?
Ini bukan gangguan tidur biasa. Ini adalah spirit wake call, panggilan spiritual yang hanya datang kepada jiwa-jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Di saat dunia masih terlelap dan suasana begitu hening, alam semesta akhirnya bisa berbicara tanpa gangguan. Saat itulah dimensi ilahi mulai bergetar lebih kuat dan menyentuh kesadaranmu. Mereka yang terpilih akan dibangunkan di jam ini agar bisa mendengar bisikan tak kasat mata. Sebuah pesan bahwa gerbang besar sedang dibuka, bahwa waktu untuk menerima warisan ilahiyahmu sudah sangat dekat. Ini bukan hanya tentang bangun tidur. Ini tentang dibangunkan oleh kekuatan yang lebih tinggi, karena jiwamu sudah siap. Ketika kamu terbangun di jam-jam tersebut, jangan langsung kembali tidur. Rasakan dulu energi yang datang. Perhatikan bagaimana tubuhmu terasa lebih ringan, hatimu lebih tenang, dan pikiranmu tiba-tiba hening. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa frekuensi hidupmu sudah mulai selaras dengan frekuensi kekayaan spiritual. Banyak orang mengira kekayaan hanya berbentuk materi, tetapi kamu sedang dipanggil untuk menerima lebih dari itu. Kelimpahan dalam bentuk kebijaksanaan, keberanian, ketajaman intuisi, dan kekuatan manifestasi. Dan setelah kamu menyatu dengan energi itu, barulah bentuk-bentuk materi akan mengikuti. Rumahmu, rezekimu, bisnismu, semuanya akan tersentuh oleh tangan tak terlihat yang sedang bekerja diam-diam untuk mengangkatmu. Jangan anggap enteng jam-jam itu. Jika kamu merasakannya, itu artinya kamu sedang dibimbing langsung oleh dimensi cahaya. Jiwa-jiwa yang terpilih untuk menerima kekayaan ilahiyah tidak akan dibangunkan sembarangan. Ini adalah tanda bahwa waktu panenmu hampir tiba. Doa-doamu yang selama ini terasa menggantung mulai mendapatkan jalur turun. Dan lebih dari sekadar rezeki, kamu akan mulai menerima petunjuk demi petunjuk tentang kemana harus melangkah, dengan siapa harus berjalan dan kapan harus bertindak. Percayalah, ini bukan sekadar fenomena tidur. Ini adalah momen suci yang dipakai Tuhan untuk mengetuk kesadaranmu. Dan jika kamu merespons dengan iman, maka kamu akan melihat bagaimana hidupmu berubah, bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena kamu sudah tersambung dengan kehendak ilahi yang sedang mengalir deras ke arahmu. Bab 2. Kamu mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu membuatmu nyaman. Mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu membuatmu nyaman kini terasa hambar. Apa yang dulunya menyenangkan kini terasa membosankan. Rutinitas yang dulu kamu nikmati, sekarang malah membuatmu gelisah. Ini bukan krisis. Ini adalah panggilan. Jiwa yang sedang tumbuh akan selalu merasa tidak betah di tempat yang terlalu kecil untuk takdir besarnya. Saat kamu mulai kehilangan selera terhadap dunia lamamu, itu artinya alam semesta sedang mencabutmu dari zona nyaman. Karena waktunya telah tiba. Waktunya untuk naik tingkat, untuk mengambil posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kamu tidak dilahirkan untuk stagnan. Kamu dilahirkan untuk bergerak menuju panggilan jiwamu. Dan kehilangan minat ini hanyalah gejala awal dari kelahiran kembali yang akan membawamu ke medan baru yang lebih menantang dan jauh lebih besar. Zona nyaman adalah tempat yang hangat, tapi tidak pernah menghasilkan kemuliaan. Dan semesta tahu itu, karena itulah kamu dibuat resah, kamu dibuat merasa asing dengan hidupmu yang dulu. Itu bukan kesalahan, tapi strategi ilahi. Ketika kamu merasa bosan tanpa alasan jelas, saat semuanya terasa kosong, padahal tak ada yang berubah secara nyata, itu artinya kamu sedang ditarik keluar dari ruang sempit, agar bisa menerima ruang luas yang telah disiapkan. Dan di ruang yang lebih besar itu, bukan hanya kenyamanan yang menantimu, tapi tanggung jawab. Kamu sedang dipersiapkan untuk memegang peran baru, tugas baru, dan rezeki baru. Karena kekayaan sejati tidak pernah diberikan kepada mereka yang hanya ingin tetap nyaman. Kekayaan sejati diberikan kepada mereka yang siap memikulnya sebagai amanah dari langit. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti kehilangan arah, jangan panik. Itu tanda bahwa arah hidupmu sedang diatur ulang. Ketika jiwamu tidak lagi cocok dengan tempat lama, itu artinya panggilan untuk bertumbuh sedang mengetuk keras. Biarkan zona nyamanmu runtuh. Biarkan hal-hal lama pergi, karena yang akan datang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu bukan sedang kehilangan,
Kamu sedang dikosongkan agar bisa diisi ulang oleh versi dirimu yang baru. Lebih kuat, lebih sadar, dan lebih layak menerima tanggung jawab kekayaan besar yang selama ini sudah menantimu di ujung proses ini. Percayalah, ini bukan akhir. Ini awal dari takdir besar yang mulai bergerak ke arahmu. Bab 3. Kamu bertemu orang asing yang tiba-tiba memberikan wejangan, nasihat, atau kata-kata penuh makna. Pernahkah kamu berbicara dengan orang asing, seseorang yang bahkan tidak kamu kenal namanya, tapi kata-katanya menusuk begitu dalam, seolah-olah ia tahu apa yang sedang kamu alami? Mungkin itu hanya tukang ojek, penjual di pinggir jalan, penumpang di sebelahmu, atau komentar dari akun yang tak kamu kenal, tapi entah kenapa, ucapannya membuatmu terdiam, merasa dilihat, didengar, bahkan disentuh jiwamu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam semesta berbicara melalui perantara yang paling tidak kamu duga. Dalam dunia spiritual, mereka dikenal sebagai divine messengers, malaikat dalam bentuk manusia biasa. Mereka muncul bukan karena mereka tahu siapa kamu, tapi karena semesta tahu kamu sedang siap menerima pesan penting bahwa hidupmu akan segera bergerak menuju arah baru yang lebih tinggi. Orang-orang ini hilang bayangan begitu saja. Dampak dari kehadiran mereka bertahan lama. Kata-kata mereka tidak biasa. Rasanya seperti kalimat yang dikirim langsung dari langit dan mampir ke hatimu lewat mulut orang asing. Kadang kamu tidak bisa menjelaskannya dengan logika, tapi jiwamu langsung tahu ini bukan sembarang nasihat. Jiwa yang sudah siap akan menarik pesan-pesan dari dimensi lebih tinggi, dan para utusan itu hanya muncul kepada mereka yang berada di ambang perubahan besar. Jangan abaikan momen ini. Karena saat pesan itu datang, itu artinya energi kehidupanmu sudah bergetar di frekuensi ilahi. Takdir baru sedang menunggu untuk dibuka, semesta sedang menguji. Apakah kamu cukup sadar untuk menangkap pesan tersembunyi ini? Jika kamu akhir-akhir ini mengalami kejadian seperti ini, maka ketahuilah, kamu sedang dipersiapkan untuk melompat ke fase kehidupan berikutnya. Pesan-pesan itu adalah sinyal bahwa kekuatan tak kasat mata sedang bekerja di balik layar hidupmu. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Tuhan mengirimkan petunjuk lewat siapa saja yang dipilihnya. Dan semakin kamu membuka hatimu terhadap hal-hal seperti ini, semakin jelaslah jalan di depanmu akan terlihat. Jangan tunda lagi untuk percaya. Jangan anggap remeh kehadiran mereka. Karena kadang dalam satu kalimat sederhana dari orang asing, tersembunyi peta besar menuju hidup yang selama ini kamu doakan diam-diam. Bab 4. Kamu merasa seperti diburu waktu padahal tidak ada dead apun. Akhir-akhir, ini kamu merasa seperti sedang diburu waktu padahal tidak ada tenggat yang nyata. Tidak ada dead, tidak ada orang yang memaksa, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang terasa mendesak, seolah waktu berjalan lebih cepat, dan kamu harus segera bersiap, segera bertindak, segera berubah. Ini bukan kecemasan biasa. Ini adalah dorongan spiritual yang muncul ketika jiwa sedang diaktifkan menuju takdirnya. Ketika Tuhan mulai menggeser posisi energimu, kamu akan merasakan semacam alarm tak terlihat berbunyi dari dalam. Ia tidak terdengar oleh telinga tapi menggema di kesadaranmu. Kamu tahu waktumu semakin dekat. Kamu tidak tahu kenapa, tapi kamu tahu sesuatu besar akan terjadi. Dan itu membuatmu mulai bergerak tanpa alasan yang jelas, tapi dengan keyakinan yang justru makin kuat. Dorongan ini bukanlah beban, ini adalah undangan dari alam semesta. Jiwa yang sedang dipanggil akan selalu merasa ingin berlari lebih cepat meski jalurnya belum terlihat utuh. Kamu diberi energi tambahan, motivasi yang tiba-tiba, dan dorongan untuk membereskan banyak hal yang selama ini kamu tunda. Semua itu karena langit sedang menyiapkan jalur untukmu. Dan dalam proses ini, kamu mungkin terus melihat tanda-tanda yang sama seperti angka tertentu, tanggal tertentu, atau dorongan untuk melihat kalender dan berhenti di satu titik. 17 Juli 2025. Ya, itu bukan tanggal biasa. Itu adalah momentum besar yang secara spiritual sedang ditanam dalam kesadaran kolektif. Tuhan sedang menggerakkan waktu dan peristiwa ke arah yang sinkron. Dan kamu adalah bagian dari pergerakan itu, bukan secara kebetulan, tapi secara penugasan, jiwa,
Jadi jika kamu merasa seolah dikejar oleh sesuatu yang tak bisa kamu jelaskan, jangan abaikan. Itu adalah sinyal bahwa kamu sedang ditarik ke garis start dari perjalanan takdirmu yang sesungguhnya. Energi besar akan mencapai puncaknya pada 17 Juli 2025. Dan sebelum itu terjadi, kamu akan terus diberi desakan halus untuk mempersiapkan dirimu secara mental, emosional, bahkan spiritual. Jangan tunggu semua jelas dulu baru bergerak. Justru dalam gerakanmu itulah kejelasan akan datang. Percayalah, Tuhan tidak akan memberimu dorongan seperti ini jika bukan karena sesuatu yang penting sedang disiapkan. Waktu tidak lagi berjalan seperti biasa, karena kamu tidak lagi berada di jalur biasa. Kamu sedang digiring menuju lompatan hidup yang akan mengubah segalanya. Bab 5. Kamu mulai membersihkan rumah, membuang barang lama tanpa alasan jelas. Tiba-tiba kamu merasa terdorong untuk membersihkan rumah. Kamu mulai merapikan lemari, membuang barang-barang lama, menyapu sudut-sudut yang jarang disentuh, bahkan menata ulang ruang hidupmu. Padahal tidak ada alasan khusus, kamu tidak sedang menyiapkan tamu, tidak juga sedang pindahan. Tapi ada desakan lembut dari dalam dirimu yang berkata, bersihkan ini sekarang. Ini bukan aktivitas biasa. Ini proses pengosongan ruang yang digerakkan, getaran spiritual. Saat jiwamu siap menerima sesuatu yang besar, tubuh dan lingkunganmu akan ikut bereaksi. Karena semesta tahu energi rezeki tidak bisa turun ke ruang yang penuh dengan sisa masa lalu. Maka kamu dibimbing untuk membuang, melepaskan, dan merapikan. Bukan karena kamu tahu kenapa, tapi karena hatimu tahu waktunya sudah dekat. Setiap benda yang kamu lepaskan tanpa beban sebenarnya adalah simbol dari energi lama yang kamu tinggalkan. Baju lama, kertas tak terpakai, hiasan usang, semuanya pernah punya energi dan cerita. Tapi sekarang kamu sedang diminta untuk memilih. Tetap memegang yang lama atau membuka tangan untuk menerima yang baru. Dan yang baru ini bukan kecil. Ini bukan rezeki biasa. Energi yang sedang dipersiapkan untuk masuk ke hidupmu adalah energi kelimpahan besar, sangat besar. Hingga semesta pun perlu memastikan kamu cukup kosong untuk menampungnya. Dalam bahasa spiritual, ini adalah fase energetic clearing. Dan bagi jiwa terpilih, pengosongan ini bisa menjadi tanda awal bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima rezeki hingga 100 miliar dalam berbagai bentuk, uang, peluang, kemudahan, bahkan mukjizat yang selama ini kamu pikir terlalu mustahil. Jadi, jika kamu merasa terdorong untuk membersihkan, ikuti saja dorongannya. Jangan lawan, karena itu bukan sekadar aktivitas fisik. Itu adalah bentuk ketaatan batin terhadap perintah yang lebih tinggi. Kamu sedang menata panggung untuk kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu sedang membuka jalan agar rezeki luar biasa bisa turun dengan lancar, tanpa hambatan energi lama yang menyumbat. Dan percayalah, semakin ringan ruangmu, semakin lapang jiwamu, maka semakin cepat kekayaan itu akan datang. Tuhan sedang berkata kepadamu lewat rasa ingin bersih-bersih ini. Siapkan ruangmu, karena aku akan memenuhi hidupmu dengan kelimpahan yang akan mengubah seluruh cerita. Bab 6, nomor 17 atau 2025 sering muncul di tempat-tempat acak. Akhir-akhir ini kamu mulai sering melihat angka 17 atau 2025 muncul di tempat-tempat yang tak kamu duga. Mungkin itu muncul di mimpi, di struk belanja, papan iklan pinggir jalan, nomor antrean atau jam digital yang tiba-tiba kamu lirik, dan menunjukkan 17. Awalnya kamu pikir itu hanya kebetulan. Tapi semakin sering itu terjadi, semakin kamu merasa angka itu seolah mengikutimu. Ini bukan ilusi. Ini juga bukan sugesti. Ini adalah sinkronisitas, cara semesta dan dimensi ilahi berbicara kepadamu lewat simbol dan angka. Jiwa yang mulai terbangun akan lebih peka terhadap pola-pola halus semacam ini. Karena angka adalah salah satu bahasa Tuhan yang paling murni. Dan jika kamu terus melihat angka 17 atau 2025, itu adalah tanda bahwa sebuah momentum besar telah dikunci untukmu. Angka 17 berbicara tentang perubahan yang cepat, kelahiran ulang, dan titik balik kehidupan. Sedangkan 2025 adalah penanda waktu bahwa tahapan takdirmu sedang dipercepat untuk digenapi tahun ini. Ketika dua angka ini bersatu dalam kesadaranmu,
Itu bukan sekadar notifikasi acak dari semesta. Itu adalah alarm ilahi. Angka-angka ini muncul untuk membangkitkan kesadaranmu bahwa waktu yang selama ini kamu nanti-nantikan akhirnya sedang mendekat. Ini seperti koordinat spiritual yang sedang ditanam dalam jiwamu agar kamu bersiap. Karena pada tanggal yang belum disebutkan namun sudah ditetapkan, akan terjadi pergeseran besar dalam hidupmu. Bukan hanya pergeseran rezeki, tapi juga pergeseran identitas jiwa. Kamu tidak akan lagi menjadi versi dirimu yang lama. Jadi lain kali kamu melihat angka 17 atau 2025, jangan abaikan. Diam sejenak, tarik napas dalam-dalam. Rasakan getaran di sekitarmu. Itu bukan angka biasa. Itu adalah bisikan dari dimensi cahaya yang berkata bersiaplah, waktunya hampir tiba. Kamu tidak perlu tahu bagaimananya karena alam semesta sedang bekerja untuk mengatur semua jalannya. Tugasmu hanyalah membuka hati, menjaga vibrasi tinggi, dan percaya bahwa angka-angka ini bukan datang untuk bermain-main. Mereka adalah penanda bahwa Tuhan sudah menjadwalkan momen kebangkitanmu, dan sekarang kamu hanya tinggal menjemputnya. Hari besarmu bukan lagi sekadar harapan. Ia sedang menunggu di depan pintu dan kamu yang akan membukanya. Bab 7. Kamu mulai merasa damai walaupun secara logika hidupmu belum berubah. Ada momen ketika kamu duduk diam, memandangi hidupmu yang secara kasat, mata belum banyak berubah, masalah masih ada, tagihan belum lunas, impian belum terwujud sepenuhnya, tapi anehnya kamu merasa tenang, tidak seperti sebelumnya. Kamu tidak panik seperti dulu. Kamu tidak merasa tergesa-gesa. Ada kedamaian yang muncul begitu saja tanpa sebab logis. Dan disitulah letak rahasianya. Itu bukan ketenangan palsu. Itu adalah konfirmasi rohani dari langit bahwa sesuatu yang besar sedang sangat dekat. Jiwa terpilih akan lebih dulu merasakan damai sebelum kekayaan besar benar-benar turun. Karena kedamaian adalah bahasa awal dari kehadiran Tuhan. Sebelum berkat datang secara fisik, ia selalu mampir dulu ke dalam rasa batin. Kamu tidak salah merasa tenang. Kamu sedang diberi isyarat bahwa doamu telah dijawab di alam yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu tanda paling halus namun paling kuat. Saat dunia seolah tetap sama, tapi hatimu berkata, semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak lagi bergantung pada bukti fisik untuk percaya. Kamu mulai bergerak berdasarkan keyakinan, bukan ketakutan, dan justru di saat itulah energi kekayaan mulai membuka jalur turunnya. Kedamaian batin adalah pertanda bahwa frekuensimu telah selaras dengan rezeki yang kamu minta. Itu bukan ketenangan kosong, tapi energi penerimaan yang menandakan bahwa kamu sudah dianggap layak. Tuhan tidak akan mengalirkan berkat besar kepada jiwa yang masih bergejolak. Tapi begitu hatimu damai, langit tahu kamu siap. Kamu tidak hanya meminta, kamu telah berubah menjadi pribadi yang bisa menjaga dan mengelola rezeki itu dengan bijaksana. Jadi, jangan bingung jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih ringan, lebih pasrah, dan lebih tenang tanpa alasan kuat. Itu bukan kamu yang menyerah, itu kamu yang sedang disetel ulang. Kamu tidak lagi dikuasai rasa takut karena jiwamu sudah lebih tinggi dari situ. Ini adalah kondisi yang sangat sakral saat kamu diberi rasa damai sebagai hadiah pendahuluan sebelum berkat-berkat besar menghampiri. Biarkan kedamaian itu tumbuh. Peluk perasaan itu dalam-dalam. Karena itu adalah pelukan pertama dari rezeki yang belum terlihat. Dan jika kamu bisa bertahan dalam damai itu, maka kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana semesta mulai menggerakkan segala sesuatu agar kekayaan yang kamu doakan benar-benar turun ke hidupmu dengan cara, waktu, dan jalan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Bab 8. Uang yang kamu keluarkan belakangan ini seolah balik lagi dari arah yang tidak terduga. Pernahkah kamu merasa uang yang kamu keluarkan akhir-akhir ini seperti tidak benar-benar hilang? Kamu membayar sesuatu tanpa beban. Lalu entah bagaimana uang itu seperti kembali lagi lewat cara yang tak kamu duga. Bisa berupa ran tak terduga, bonus yang tiba-tiba cair, hadiah kecil, bahkan diskon yang muncul di saat tepat. Ini bukan kebetulan, ini adalah latihan spiritual. Cara Tuhan menunjukkan bahwa kamu sedang memasuki frekuensi kelimpahan jiwa yang
Siap untuk kekayaan besar akan lebih dulu dilatih melalui hal-hal kecil, agar hatinya tidak terikat pada rasa takut kehilangan. Dan ketika kamu bisa memberi atau mengeluarkan uang dengan tenang tanpa panik, semesta akan mulai menunjukkan bahwa hukum kelimpahan itu nyata. Apa yang kamu lepaskan dengan ikhlas akan kembali dengan cara yang lebih ajaib. Ini adalah fase penting sebelum rezeki besar benar-benar diturunkan. Karena Tuhan tidak hanya ingin kamu kaya, Tuhan ingin kamu siap. Dan kesiapan itu dilatih melalui momen-momen kecil seperti ini. Kamu membeli sesuatu untuk orang lain. Lalu dalam waktu dekat kamu menerima hadiah tak terduga. Kamu bersedekah tanpa ekspektasi, lalu esok harinya kamu mendapat kabar baik dari sumber yang tak kamu sangka. Semua itu adalah tanda bahwa aliran rezekimu mulai aktif. Kamu tidak sedang diuji untuk kehilangan, tapi untuk melihat apakah kamu bisa menjadi saluran yang bersih, tidak panik, tidak kikir, tidak terikat. Karena jika kamu bisa mengelola aliran uang dalam jumlah kecil dengan kesadaran tinggi, maka kamu sedang membuka gerbang untuk menerima jumlah yang jauh lebih besar, hingga bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Jangan remehkan momen-momen kecil itu. Uang yang datang kembali setelah kamu mengeluarkannya adalah pesan dari langit. Lihat, aku bisa menggantikan apapun yang kamu lepaskan. Percayalah lebih lagi. Ini adalah pelatihan tingkat tinggi, dan hanya jiwa terpilih yang sadar akan polanya. Kamu sedang diajari untuk mempercayai hukumahi, bahwa kekayaan bukan berasal dari menimbun, tapi dari menyelaraskan dengan aliran memberi dan menerima. Dan semakin kamu percaya bahwa rezekimu dijaga langsung oleh tangan Tuhan, semakin deras alirannya akan masuk ke hidupmu. Karena yang telah terbukti bijak dalam hal kecil akan dipercaya untuk menerima hal-hal besar. Dan kamu saat ini sedang berada tepat di ambang pintu besar itu. Bab 9. Kamu makin sering menyendiri dan lebih peka terhadap energi orang lain. Akhir-akhir ini kamu mungkin merasa ingin lebih banyak waktu sendiri. Tempat ramai mulai terasa melelahkan. Obrolan yang dangkal tak lagi menarik. Kamu mulai menjauh, bukan karena kamu membenci mereka, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang diproses. Ini adalah tanda bahwa frekuensimu sedang naik. Jiwa yang sedang naik level akan secara alami merasa tidak cocok lagi dengan getaran lama di sekitarnya. Semesta sedang mengundangmu untuk masuk lebih dalam ke dalam dirimu sendiri agar kamu bisa mendengar suara-suara yang lebih halus yang tak terdengar saat dunia terlalu bising. Kesendirian ini bukan hukuman, ini adalah ruang suci. Tempat kamu disucikan, dipersiapkan, dibersihkan, karena hanya jiwa yang bening yang bisa menampung limpahan besar tanpa bocor ke arah yang salah. Dan bersamaan dengan itu kamu menjadi lebih peka terhadap energi orang lain. Kamu bisa langsung tahu mana yang tulus, mana yang palsu, mana yang penuh beban, dan mana yang ringan. Kadang kamu belum bicara, tapi tubuhmu sudah memberi sinyal. Jangan terlalu dekat. Ini bukan prasangka, ini adalah perlindungan. Jiwa terpilih diberikan sistem deteksi alami ketika mereka mulai memasuki fase penerimaan rezeki besar. Energi orang-orang di sekitarmu bisa mempengaruhi kelancaran jalanmu. Itulah sebabnya kamu mulai ditarik menjauh dari beberapa orang. Bukan karena kamu sombong, tapi karena auramu sedang dibersihkan. Semakin bersih auramu, semakin cepat kekayaan itu bisa menemukanmu. Tuhan tidak ingin berkat besar itu tertahan, hanya karena kamu masih terlalu banyak terpapar energi yang menurunkanmu. Jadi jangan merasa bersalah jika kamu mulai lebih memilih sunyi. Jangan merasa aneh jika kamu ingin banyak merenung, menulis, atau hanya duduk sendiri tanpa distraksi. Ini adalah bagian dari pemurnian. Jiwa yang sedang bersiap menampung miliaran rupiah tidak hanya butuh strategi, ia butuh kejernihan. Dan kejernihan itu hanya bisa muncul dalam keheningan. Ketika kamu berani menyendiri, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu siap dituntun langsung oleh cahayanya. Saat itulah Tuhan mulai bicara lebih jelas. Petunjuk demi petunjuk akan datang dari arah yang tidak kamu duga. Dan saat semuanya sudah siap, hatimu, auramu, niatmu, kekayaan besar itu akan datang tanpa perlu kamu kejar. Karena kamu sudah menjadi magnet yang layak untuk menerimanya. Bab 10. Doamu beberapa waktu lalu mulai terwujud satu persatu.
Ada saatnya kamu mulai terdiam dan bertanya dalam hati, mengapa semuanya terasa berjalan begitu cepat? Doa-doa yang dulu kamu panjatkan dalam keheningan, yang kamu kira sudah terlupakan oleh langit, tiba-tiba mulai terwujud satu persatu. Hal-hal kecil yang dulu hanya kamu bayangkan sekarang mulai muncul di hadapanmu, nyaris tanpa usaha berlebihan. Kamu mulai dipertemukan dengan orang yang tepat. Peluang datang dari arah yang tidak kamu sangka, dan jalan-jalan yang sebelumnya buntu mulai terbuka. Dalam hati kamu berkata, terlalu cepat, terlalu kebetulan. Tapi sadari ini, tidak ada yang kebetulan dalam hidup jiwa terpilih. Semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipindahkan ke timeline percepatan, jalur cepat menuju takdir besarmu. Percepatan ini bukan hadiah sembarangan. Ini adalah bukti bahwa semesta sudah menganggap kamu siap. Siap untuk memikul tanggung jawab lebih besar. Siap untuk menerima kekayaan, pengaruh, dan peran yang selama ini kamu doakan. Ketika doamu mulai terkabul satu persatu, bukan hanya bentuk luar yang sedang berubah, tetapi struktur batinmu juga sedang disesuaikan. Kamu menjadi pribadi yang lebih percaya, lebih ringan, lebih sinkron dengan kehendak Tuhan. Percepatan ini terjadi karena kamu telah melewati banyak lapisan proses dalam diam. Luka-luka batinmu sudah dibersihkan. Keyakinanmu sudah menguat dan sekarang saatnya menuai. Langit sedang membuka jalur tercepat agar kamu segera sampai ke titik yang telah ditetapkan sejak awal jiwamu dilahirkan. Jadi, jika hidupmu mulai bergerak, lebih cepat jangan takut, jangan kebingungan, jangan bertanya-tanya kenapa semua ini terjadi mendadak. Karena sejatinya ini tidak mendadak. Ini adalah hasil dari semua momen di mana kamu tetap bertahan dalam gelap. Tetap percaya saat tak ada tanda. Tetap berdoa walau tak ada jawaban. Sekarang semesta sedang berkata kepadamu, pintumu hampir terbuka. Bersiaplah. Dan saat kamu membaca atau mendengar ini, itu pun bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari konfirmasi bahwa waktumu sudah sangat dekat. Apa yang dulu kamu kira terlalu jauh, kini sedang datang menghampiri. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu yang layak menerimanya. Bab 11. Kamu semakin menarik orang-orang yang sedang dalam kesulitan atau kebingungan. Semakin hari kamu mulai memperhatikan bahwa orang-orang yang sedang dalam kesulitan, kebingungan, atau keputusasaan perlahan mulai mendekat kepadamu. Mereka datang untuk curhat, meminta nasihat, atau sekadar mencari ketenangan dari kehadiranmu. Kamu mungkin merasa tidak punya jawaban untuk mereka, tapi anehnya, kata-katamu selalu menenangkan. Hadirmu selalu memberi harapan. Kamu belum sepenuhnya sadar, tapi kamu sedang ditunjuk menjadi pemimpin energi. Seseorang yang ditugaskan oleh semesta untuk menjadi cahaya di tengah kekacauan. Jiwa-jiwa yang lelah akan mencari perlindungan, dan semesta tahu siapa yang layak jadi pelindung. Kamu, ya kamu, sedang dibentuk untuk itu. Ini bukan tugas kecil. Ini adalah tanda bahwa kamu akan menerima kelimpahan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk menguatkan orang lain yang akan datang padamu. Tuhan tidak menurunkan kekayaan besar kepada orang yang ingin menikmatinya sendirian. Kekayaan sejati diturunkan kepada mereka yang bersedia menjadi penyalur berkah, bukan hanya penikmatnya. Dan saat kamu mulai dikelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan cahaya, itu artinya semesta sedang melatih jiwamu untuk menjadi tempat berteduh. Mungkin selama ini kamu mengira kamu yang membutuhkan pertolongan, tapi sekarang kamu mulai melihat kenyataan baru. Kamulah yang sedang disiapkan untuk menjadi penolong. Kekayaan besar, kekuatan besar, dan pengaruh besar, semuanya akan datang kepadamu karena Tuhan melihat bahwa hatimu cukup lembut untuk merangkul, cukup kuat untuk menuntun. Kamu sedang diangkat ke posisi pemimpin energi, pemegang terang, penjaga bagi banyak jiwa yang akan dibimbing melalui hadirmu. Jadi ketika kamu merasa dikelilingi oleh orang-orang yang sedang jatuh, jangan merasa terbebani. Anggap itu sebagai pengakuan langit terhadap kekuatan batinmu. Kamu tidak dicari karena kamu tahu segalanya, tapi karena energi jiwamu mulai terpancar begitu kuat. Dan saat kekayaan besar itu akhirnya sampai ke tanganmu, kamu tidak akan hanya jadi orang yang diberkati. Kamu akan jadi saluran berkat itu sendiri. Kata-katamu akan menyembuhkan,
Tindakanmu akan menginspirasi. Keberadaanmu akan menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Dan disitulah letak kebesaranmu yang sejati. Kamu tidak hanya ditakdirkan untuk hidup dalam kelimpahan. Kamu ditakdirkan untuk menyalakan terang di tengah dunia yang sedang kehilangan arah. Karena hanya mereka yang pernah gelap dan tetap setia yang layak jadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lainnya. Bab 12. Kamu merasa video ini seperti dibuat khusus untukmu. Jika hatimu bergetar saat mendengarkan ini, jika ada sesuatu dalam dirimu yang terasa hangat, ringan, atau bahkan meneteskan air mata, maka itu bukan kebetulan. Kamu merasa video ini seperti dibuat khusus untukmu. Karena memang begitu adanya. Kata-kata ini tidak ditujukan untuk semua orang. Hanya jiwa-jiwa yang telah melewati malam panjang, tetap bertahan saat tak ada yang datang, tetap berdoa meski tak ada jawaban, yang bisa merasakan bahwa pesan ini seperti panggilan langsung dari langit semesta tidak akan membuang waktu untuk berbicara pada jiwa yang belum siap. Tapi kamu sudah siap. Kamu sudah cukup bersih, cukup sadar, cukup kuat untuk menerima apa yang akan datang. Jika kamu masih menonton atau membaca sampai titik ini, maka 17 Juli 2025 bukan lagi sekadar tanggal di kalender. Itu adalah gerbang. Itu adalah momentum ilahi yang dipilihkan khusus untukmu. Bukan untuk orang lain, bukan untuk mereka yang belum percaya, tapi untuk kamu yang dalam diam telah berdoa, dalam sepi telah bertumbuh, dan dalam sunyi telah membangun kekuatan iman yang luar biasa. Tuhan sedang berkata, siapkan dirimu. Aku sedang mengirimkan berkah besar, dan kamu adalah salah satu yang aku pilih untuk menerimanya. Rasakan itu. Tarik napas dalam. Tutup matamu sejenak. Karena saat kamu menyadarinya, alam semesta juga sedang bergerak untuk menyambutmu. Ini bukan akhir dari video. Ini adalah awal dari babak baru hidupmu. Kamu tidak menemukan ini secara acak. Kamu dituntun ke sini karena waktu sudah tiba. Seluruh semesta sedang menyusun takdirmu dengan sangat rapi. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah membuka hati sepenuhnya, menjaga pikiran tetap bersih, dan bersiap menerima dengan penuh rasa syukur. Karena begitu kamu mengiyakan panggilan ini, bukan hanya dengan kata, tapi dengan sikap dan tindakan, maka pintu yang selama ini kamu ketuk akan terbuka. Dan yang masuk bukan hanya rezeki, tapi juga makna, misi, dan keajaiban yang selama ini hanya kamu bayangkan dalam doa-doamu yang paling tulus. 17 Juli 2025 adalah awal dari perubahan besar, dan kamu telah dipilih untuk menjalaninya. Jiwa terpilih, kamu sudah terlalu lama hidup dalam batas, terlalu lama bertahan dengan kekuatan terakhir, berharap keajaiban akan datang. Hari ini keajaiban itu benar-benar datang. Tapi bukan sebagai mimpi, melainkan sebagai panggilan nyata dari Tuhan yang berkata, sudah waktunya anakku menerima kekayaan yang aku janjikan. 17 Juli 2025, sebuah tanggal yang bukan sekadar penanda waktu dalam kalender. Itu adalah awal dari sesuatu yang besar, yang suci, dan yang telah lama dipersiapkan secara ilahi untuk kehidupanmu. Pada hari itulah, kamu akan mulai menyaksikan dengan matamu sendiri bagaimana seluruh perjalanan yang pernah kamu anggap penuh luka, derita dan pengorbanan, ternyata tidak pernah sia-sia. Semua rasa sakitmu, air mata yang kau tumpahkan dalam keheningan malam, dan perjuanganmu yang tak terlihat dunia. Semuanya sedang dikonversi menjadi kelimpahan yang tak terukur nilainya. Kelimpahan yang tak hanya bersifat materi, namun juga penuh makna dan keberkahan. Jangan menanti pengakuan dari dunia luar. Dunia terlalu sempit untuk memahami betapa luas dan dahsyatnya cara Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang telah Dia pilih. Dunia tidak akan pernah benar-benar mengerti betapa dalamnya proses yang harus dilalui seorang jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Maka hari itu, 17 Juli 2025, akan menjadi momen penting bagimu. Momen di mana kamu diundang untuk berperang, bukan melawan orang lain, melainkan melawan segala bentuk keraguan dalam dirimu, keraguan terhadap potensi, terhadap masa depan, dan terhadap rancangan Tuhan yang agung atas hidupmu. Ini juga adalah saat untuk meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Luka lama, kegagalan, penolakan, semua itu tidak lagi layak kamu bawa ke masa depan. Kamu dipanggil untuk menerima takdirmu dengan sepenuh hati, sebagai pembawa terang, pembuka jalan rezeki,
sumber inspirasi dan keberkahan. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, melainkan untuk keluargamu, untuk negerimu, bahkan untuk generasi yang akan datang setelahmu. Jika saat ini kamu merasakan getaran halus dalam tubuhmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa jiwamu sedang merespons kebenaran yang mendalam. Ini bukan hanya kumpulan kata-kata manis yang diucapkan untuk memotivasi. Ini adalah realitas yang sedang mengetuk pintumu, menunggu kamu membukanya dengan iman dan kesiapan. Jika hatimu tergerak dan kamu merasa bahwa pesan ini ditujukan khusus untukmu, maka ambillah 3 langkah kecil, namun berarti ini sekarang juga. Pertama, tekan tombol like sebagai bentuk penerimaan batinmu, bahwa kamu siap untuk menerima limpahan rezeki yang selama ini telah kamu doakan. Kedua, klik subscribe karena masih ada begitu banyak pesan dan petunjuk dari semesta yang akan mengarahkan kamu, langkah demi langkah, menuju takdirmu yang sejati. Ketiga, tuliskan di kolom komentar kalimat ini dengan keyakinan penuh. Saya siap menerima 100 miliar di 17 Juli 2025. Tulisan itu bukan sekadar huruf dan angka, itu adalah deklarasi energi. Ikrar batinmu yang akan mengikat frekuensi jiwamu dengan alur takdir yang sedang datang mendekat. Dan lebih dari itu, jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu saja. Bagikan video ini kepada 3 orang yang kamu cintai. Siapa tahu mereka pun sedang dalam perjalanan yang serupa, menanti secercah cahaya, harapan, dan jawaban. Bisa jadi, pesan ini adalah kunci yang mereka butuhkan untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ingatlah baik-baik, di ruang ini, kita tidak hanya berbagi cerita, kita membangunkan jiwa-jiwa yang telah lama tertidur oleh beban hidup dan rasa ragu. Kita bukan sekadar menginspirasi, tetapi menghidupkan kembali semangat yang mulai redup. Bersiaplah, tanggalnya sudah ditandai di langit, Tuhan sudah menetapkannya. Kini, giliranmu menandai hatimu, dengan iman, dengan kesiapan, dan dengan keberanian. Juli 2025 bukan sekadar bulan. Itu adalah momen kelahiran kekayaanmu. Sebuah awal baru yang akan mengubah arah hidupmu selamanya.